Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, peserta mata kuliah Sistem Digital. Pada hari ini kita sudah masuk di minggu kelima. Jadi sudah ada beberapa materi yang kita bahas minggu lalu, ya, dari sistem bilangan, ya, kemudian aljabar bol, ya, Carnot, apalagi yang minggu lalu fungsi canonical. Sekarang kita masuk materi Carnot map, ya. Jadi Carnot map ini kita bahas pada hari ini ada key map 2 variabel, 3 variabel, dan key map 4 variabel. Untuk pembahasan Carnot map ini ya ada dua, insya Allah minggu depan kita masih dibahas tentang key map ini. Kemudian yang intinya adalah penyederhanaan dengan menggunakan key map, ya. Ada beberapa istilah yang temanmu tadi sebutkan, itu namanya metode absorbs, itu sama dengan key map ini. Jadi sebenarnya key map ini adalah di sini dikatakan suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversi sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika, ya, itu intinya. Jadi ini dikatakan juga salah satu metode yang paling mudah untuk penyederhanaan rangkaian logika, ya, karena 2 minggu lalu kita sudah membahas teori aljabar bol. Itu salah satu cara juga untuk melakukan proses penyederhanaan dengan menggunakan persamaan-persamaan teorema aljabar bol. Tetapi ada lagi yang lebih sederhana, yaitu dengan Carnot map ini. Yang pertama adalah key map 2 variabel, ya. Jadi key map 2 variabel artinya terdiri dari 2 variabel. Yang pertama tabel kebenarannya, ya. Jadi untuk menyelesaikan key map ini kita gunakan min term, ya, walaupun sebenarnya kita bisa juga menggunakan max term, ya, tergantung apakah kita menggunakan sum of product atau product of sum, ya. Tapi kita kali ini untuk key map kita menggunakan sum of product karena kuncinya adalah di nilai y-nya di sini, ya, nilai y-nya sini. Kalau misalnya kita menggunakan sum of product, berarti kita ambil nilai satunya yang di cover, ya. Kalau product of sum berarti kita menggunakan nilai 0 yang di cover. Nah, teman-teman semua, di sini ada beberapa, ya, kita coba, ya, misalnya dua variabel A, B, ya, 2 inputan, ya. Jadi kalau Y di sini kita tulis, ya, tulis kalau 0 itu A aksen, B aksen, A aksen B, ya, A, B aksen, AB, ya, karena kita menggunakan model apalagi itu min term. Nah, setelah kita dapatkan tabel kebenarannya, ini ada beberapa model. Jadi nanti kita akan sepakati model apa saja yang kita pakai, ya. Jadi ini misalnya model A-nya di sebelah bawah sini, B-nya di sebelah sini, ya. Kita isi 01, maka yang isinya 0 yang pertama adalah baris ke 0, ya, ini. Nah, kita masukkan, ya. Berarti sini adalah A aksen, B aksen. Baris ke 1, ya, baris ke 1. Ya, berarti A aksen B, ya. Kemudian baris kedua AB aksen dan baris ketiga. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nanti untuk selanjutnya, ya, ini ada beberapa model. Anda silakan pilih model yang mana terserah, ya. Saya biasanya menggunakan model yang pertama ini, ya. Menggunakan model yang pertama ini, ya. Kita sepakati saja, ya. Ya, nanti kalau dalam proses penyelesaian soal kita gunakan model 1 sini, ya. Sama saya. Jadi tempatnya yang berbeda. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya dari modelnya ini, kalau misalnya ini A, berarti kalau 0 itu adalah A aksen, ya. Ini A, ini A, ini A aksen. Berarti daerah sini semua adalah A aksen, ya, atau A komplement, ya.
Kalau ini A-nya nilainya 1 berarti bukan A saja, berarti ini semua adalah daerahnya. Seperti itu saja. Nah, kalau ini B0 berarti sini semua daerahnya adalah B komplement. Kalau di sini A daerahnya B berarti nilai B-nya adalah 1. Ya, seperti itu, ya. Nah, berbeda dengan yang di bawah ini, ya. Kalau misalnya kita balik A-nya di atas, B-nya di bawah 01, ya berarti daerah yang bawah ini berarti B sama dengan 0, berarti daerahnya adalah B komplement. Coba perhatikan, ya, yang mendatar. Sini B-nya 1 berarti daerahnya adalah B, ya, perhatikan hanya B kan. Nah, ya. Kalau daerah sini A berarti daerahnya 0, berarti isinya adalah A komplement. Di sini daerah A-nya 1 berarti isinya A. Oke. Serah model mana yang mau dipakai, ya. Nah, seperti ini. Jadi desain pemetaan variabelnya. Kemudian Karnaugh map 2 variabel dengan min-termnya. Nah, jadi misalnya ada sebuah fungsi, ya, fungsi persamaan boolean seperti ini, ya. X bukan X, Y dan Y, or bukan X bukan Y, atau komplement Y. Nah, setelah kita gambar tabel kebenarannya, maka didapatkan fungsi outputnya seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya saya gunakan X-nya di bawah, Y-nya di atas, berarti seperti ini, ya. Nah, ini X bukan X bukan Y, ya, bukan X bukan Y. Kenapa? Karena kalau daerahnya Y-nya di atas, ya berarti di Y0 di sini, berarti semua di sini adalah Y komplement, ya. Nah, silahkan nanti dimasukkan daerah bukan X bukan Y mana ini. Ini berarti kita isi 1. Oke. Bukan X Y, mana bukan X Y, ini baris kedua diisi lagi 1. X bukan Y, ini X bukan Y, berarti isi 0. Nah, berarti seperti itu, ya. Sehingga kita dapatkan gambarnya adalah isinya 1100. Nah, di sini karena kita memilih tadi min-term, maka kita ambil yang satunya, ya, nilai yang 1, berarti kita cover 1, ya. Oke, coba kita lanjut lihat gambar yang ada di bawah, ya. Nah, oh ya, berarti ya. Oke, belum ada proses penyelesaian, tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalnya F A B aksen tambah aksen B, kalau kita dapatkan tabel kebenarannya, maka hasilnya seperti ini, ya, dengan mengikuti gambar yang tadi, ya. Jadi terserah. Nah, ini proses pengcoveran, ya, kita ambil urutannya 2, ya, 2, 2, 2, 4, 8, 16, yaitu kalau bisa minimal 1, dia mengikuti ukuran the power of 2, ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 8. Contoh 1, nah, kita langsung contoh saja. Misalnya seperti ini, ya. Nah, anggaplah ini adalah sebuah hasil persamaan, ya. Kita tidak tahu bagaimana persamaannya, tapi tabel kebenarannya nilainya seperti ini. Berarti yang bernilai 1 kita ambil, ya, yang bernilai 1. Nah, kita menggunakan model yang di atas atau model yang di bawah boleh, ya. Kita ambil model yang di atas, berarti B-nya di atas, A-nya di bawah. Untuk baris ke 0 berarti nilainya 1. Kita masukkan sesuai dengan sini. Untuk baris ketiga nilainya 1. Nah, berarti ini tidak bisa di cover karena dia berseberangan. Oke. Kalau yang di bawah juga tidak bisa di cover. Berarti tetap hasilnya ini adalah Y bukan A bukan B, AB, ya. Ya, karena daerahnya sini adalah AB, ya. Ini daerahnya adalah bukan A. Jadi tetap persamaannya. Karena dia tidak bisa di cover dua-dua, dia berseberangan, sehingga tetap hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat contoh yang selanjutnya, contoh 2 misalnya ini. Nah, ini agak bagus, ya. Nah, seperti ini. Yang dapat nilai 1 adalah
daerah 01. Jadi nanti kita ini lihat saja nih ya. 01 berarti nilainya adalah 1. Ini bisa di cover seperti ini. Nah, kalau dia bisa di cover seperti itu, nah sekarang kita lihat apa yang kalau di sini kan seperti ini. Ini adalah di cover seperti ini, berarti ini adalah kita jumlah ya. Nah, ini berarti bukan A ya, kemudian bukan B ya, bukan A dan B. Nah, sekarang apa yang sama di antara keduanya? Kita coret, berarti itu nilainya adalah ini yang sama. Berarti ini daerahnya adalah bukan A, maka Y di sini sama dengan bukan A. Ya, seperti jawaban di atas, seperti jawaban di bawah ini. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi ya, kita ambil yang bernilai 1 tadi ya. Berarti yang bernilai 1 adalah ini bukan A, bukan B, A komplemen, B komplemen. Ini setelah di cover kita cari nilai yang sama seperti ini akan sama. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang dua variabel ya. Jadi catatan untuk key map 2 variabel, 0 terlingkupi 0, 1 kotak terlingkupi 2 variabel output. Nah, jadi seperti 2 variabel output. Kalau 2 kotak terlingkupi berarti 1 variabel output. Ya, ini 2 variabel output karena 1 kotak terlingkupi. Ya. Kalau 4 kotak terlingkupi berarti nilainya adalah high. Ya, seperti ini. Sekarang kenapa bisa misalnya nilainya adalah bukan B or A. Jadi kita dapatkan dari sini. Sekarang kita cari ini daerahnya apa yang nilai 1. Daerah 1 ini adalah daerahnya bukan A. Kenapa bukan A? Karena A-nya isi nilainya 0. Kemudian B-nya juga nilai, berarti ini adalah B komplemen. Kemudian yang satu lagi nih, ini kan di cover ya. Berarti daerahnya sini adalah ini daerahnya yang saya ini, berarti ini adalah A. Kenapa? Karena A-nya bernilai 1, B. Ya. Apa yang sama sini? Berarti B. Ini maka dijawabkan dapat di sini adalah Y sama dengan B komplemen. Sekarang yang satu lagi di bawah ini, warna biru ya. Ini warna biru. Nah, ini daerahnya tadi adalah yang satu ini adalah A B komplemen. Kalau yang di bawah adalah A B. Apa yang sama? A ya. Berarti dapatkan bukan A or A. Sama jawabannya ya. Bisa? Itu kalau dua variabel. Sekarang untuk tabel ke-6 di bawah ini dengan kita lewat saja ya. Kita ambil yang 3 variabel. Nah, 3 variabel. 3 variabel ABC seperti ini. Jadi kalau 3 variabel ada A, boleh di bawah A-nya ya. Misalnya ini adalah A-nya di bawah, di atas BC. Berarti kalau BC mulai 00, 01, 11, 10. Berarti di sini BC-nya bernilai B-nya 0, C-nya 0, ini B-nya 0, C-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Ya. Atau Anda mau lebih gampang lagi ya, lihat saja barisnya ini. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Ya. Jadi kita bisa menggunakan terserah model mana yang Anda gunakan, model 1 kah atau model 2. Yang penting nanti setelah melakukan proses pekerjaan atau menyelesaikan soal ini, Anda tulis di bagian sini AB. Oh, berarti bagian sini ada 2 variabel. Berarti di bagian C-nya itu cuma ada 1 variabel, itu variabel C. Yang selalu mempunyai 2 kondisi, kalau bukan nilainya 0 adalah nilainya 1. Nah, sekarang ini model-model yang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, yang
3 variabel ya, 3 variabel. Contoh lagi mana ya yang lebih bagus, misalnya seperti ini ya. Misalnya ini ada sebuah, jadi yang pertama yang Anda lakukan adalah membuat tabel kebenaran, kemudian setelah itu Anda buat tempat covernya ya. Nah, jadi yang Anda lihat yang perlu Anda catat di sini ya. Nah, misalnya Anda gunakan model 1, ya lihat saja sini baris ke 0, baris ke 1, baris ke 3, baris ke 2. Jadi ini yang Anda catat nanti. Kemudian masukkan nilai tabel kebenaran sesuai dengan barisnya sini. Kalau misalnya ini adalah sebuah persamaan, misalnya begini 1, 0, 1, berarti baris ke 0 isinya 1 di sini. Silakan isi saja. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang contoh pengcoveran. Contoh pengcoveran di sini ya untuk seperti ini ya. Misalnya ya, ini di hasil persamaan kita dapatkan 1, 1. Berarti ini bisa dikombinasi 4 ya. Karena dia tadi bisa 1, 2, 4, 8. Nah, bisa juga kalau misalnya dia di sampingnya di sini 1, ya ini seperti 1, berarti ini ketemu dengan yang baris ini. Ya. Atau langsung ketemu 4 ini ya. Nanti Anda lihat yang mana, kalau misalnya lakukan proses pengcoveran di sini, lihat variabel apa yang tidak berubah nilainya. Berarti di sini Anda lihat misalnya sini yang ini A, ini adalah, anggaplah misalnya ini adalah B, C di sini. B dan C berubah. Ya, B dan C yang berubah di sini. B-nya 1. Ini ya B-nya B, ini C. Ini A. Oh, berarti ini bukan A, ya, ini bukan A. Tetapi B. Ya, kenapa bisa? Karena nilai B tidak berubah. Di sini B-nya 1. Jadi semua daerah sini nilai B 1, berarti jawabannya B bukan A. Ya. Bisa? Nah, kalau seperti gambar di bawah ini. B-nya sini 0, B-nya berarti bukan B. B-nya sini. Berarti ini jawabannya apa kira-kira? Jawabannya ini adalah bukan C. Ya, bukan C di sini ya. Kenapa? Karena C yang tidak berubah di sini nilainya 0. C-nya di sini nilainya 0, C-nya juga di sini nilainya 0. Sementara di keempat ini di sini nilai A adalah, baris pertama adalah A komplement, baris kedua adalah A, di sini adalah B, jadi bukan B di sini, C komplement, ini B ya, ini yang salah. Jadi bukan A di sini tapi B. Bisa paham? Ya, ini salah ketik ya. Contoh lagi pengcoveran, misalnya seperti ini. Yang 3 variabel. Jadi boleh berapa kali dia di cover ya. Jadi kalau seperti ini Anda dapatkan nanti 3 persamaan. A, B, B, C, C. Oke. Jadi dia bisa di cover seperti itu. Atau sekalian 4. Nah, sekarang apa kira-kira nilainya sini? Berarti ini sudah betul nilainya A. Kenapa? Karena gambar sini C di sini A. Berarti ini yang baris ini adalah pertama adalah B ya. A-nya bernilai 1, A-nya 1, B-nya 1, sini B-nya 0. Sini C-nya 0, berarti C-nya 1, berarti yang tetap itu adalah A. Ya. Ini tanda minterm ya. Ini minterm kemarin. Kita ambil yang bernilai 1. Sum of product. Ya, sebenarnya masalahnya yang penting tergantung apa yang kita mau ambil. Misalnya kita gunakan product of sum, berarti kita ambil covernya adalah 0. Kalau sum of product berarti covernya adalah 1. Kemudian kalau 4, ya ini yang 3 tadi, yang 4, berarti sama tadi. Berarti ini ada AB, CD. Ya, kita ambil yang satu saja ya. Nah, untuk gampangnya rumus ini Anda tidak usah hafal ya, Anda tidak usah hafal
menggunakan apa? Anda lihat saya sini barisnya, baris ke 0, 1, 2, 3 ya. Ya. Nanti dari tabel kebenaran Anda bisa masukkan misalnya baris ketiga isinya 0, berarti Anda masukkan 0 di baris ketiga. Mana baris ketiga? Baris ketiga berarti 0, masukkan di baris ketiga. Di baris keempat misalnya nilainya adalah 1, berarti masukkan di baris keempat, di sini 1 ya. Ini catat saja ini di bukunya ya. Nanti kalau Anda selesaikan apalagi soalnya Anda bisa lihat ya. Tergantung di mana, apakah AB-nya di bawah, CD-nya. Jadi kalau misalnya CD-nya di bawah, AB-nya di atas, ya gunakan model yang kedua ya. Terserah ya mana yang mau disuka. Oke. Jadi kalau 4 variabel bisa melingkupi 8, 2 pangkat 3, 8 ya. Berarti dia ada 16. Nah, kalau seperti ini kira-kira apa yang pengcoveran ini ada 8? Pengcoveran 8 ini, Anda lihat apa variabel di antara ke 8 kotak ini yang tidak berubah? Apa kira-kira? Yang tidak berubah itu adalah ini. Berarti di sini A-nya 0, di sini juga A0. Nah, berarti sini CD berubah, berarti di sini adalah bukan A. Ya, kenapa? A-nya di sini adalah 0, di sini juga A-nya 0. Itu saja yang tidak berubah. Ya. Ini berarti bukan A, ini sudah betul ya, bukan A. Oke. Nah, kalau berbeda dengan ini, kalau misalnya seperti ini, kalau dia terlingkupi 8 berarti outputnya adalah 1 ya, 1 itu tadi ya. Seperti ini, sekarang kita lihat ini pengcoveran untuk key map 4 variabel jika di cover 4. Sekarang kita cari apa yang tidak berubah di sini. Kalau misalnya Anda bingung, Anda tulis saja sini, ini adalah daerahnya apa ini? A, B. Sini bukan C, bukan D. Kenapa? Karena C, saya hapus dulu ya. Hapus dulu ya. Kita ambil ini. Berarti ini yang satu dulu, yang warna biru. Berarti ini adalah A, B. Kenapa AB? Karena di sini bernilai 11. Kemudian CD-nya bernilai 00, berarti bukan C, bukan D. Sekarang yang warna merah lagi, ya ini. Daerahnya apa di situ? Berarti A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0. Berarti A komplement B. Nah, tetap di sini CD karena 00. Bukan C, bukan D. Sekarang yang di bawah lagi nih. Warna hijau. Warna hijau. Berarti ini adalah tetap AB. AB. Kalau di AB, kalau di sini berarti C-nya 0, D-nya 1, berarti bukan C, D. Oke. Yang terakhir, yang warna merah, kita warna merah lagi. Warna di sini adalah A. Ya, ini A. Karena A-nya 1, kemudian bukan B. Kemudian sini apalagi? C, bukan C. Kemudian D. Apa yang tidak berubah? C, bukan C. Kenapa? Karena dari keempat nilai yang ada di kolom, di sini semua daerah bukan C, berarti kita ambil bukan C. Apalagi yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah ini A. Berarti jawabannya adalah A komplement C. Bisa? Nah, sekian dulu untuk pertemuan pertama ya, untuk sampai key map 4 variabel. Insyaallah minggu depan kita akan bahas lagi key map untuk selanjutnya. Silakan kerja tugasnya saya masukkan di kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.